Record. Nah, oke, sip. Oke, jadi pada malam hari ini kita mau belajar tentang limit ya. Tentang limit matematika. Limit. Kira-kira kalau dari bahasanya tuh limit tuh artinya apa? Limit. Limit tuh kan kayak apa ya? Batas gitu ya. Batas gitu ya. Kalau diterjemahkan secara langsung gitu ya. Cuma batas apa sih yang diomongin dalam matematika ini? Karena kan kalau limit dalam bahasa sama dalam konsep matematika kan beda ya tentunya artinya. Kalau yang di bahasa itu kan artinya limit itu kan batas kita ya. Misal limit kita melakukan sesuatu adalah misal limit kita mengangkat beban 5 kilo, berarti ya batas kita mengangkat beban 5 kilo gitu. Misal kalau di matematika gimana? Jadi ini ada kaitannya erat itu sama fungsi, sama fungsi. Jadi tiga serangkai ini limit, turunan, integral itu kuncinya itu di fungsi, fungsi. Nah, jadi kita akan lebih banyak menggunakannya di fungsi. Nah, kira-kira aturan yang dia tuh memetakan memetakan nilai X ke suatu nilai, jadi ke tepat satu angka suatu nilai. Misal misal kayak gimana? Misal gini, kalau biasanya itu kan digambar dalam bentuk grafik ya, dibentuk dalam bentuk grafik. Jadi misalkan eh, fungsinya kita punya fx fx sama dengan x kuadrat, misal x kuadrat plus satu misal. Jadi ini kan sumbu x ya. Ini sumbu y itu adalah nilai fungsinya. Y biasanya Y, ataupun boleh disimbolin fx gitu boleh. Y. Ini nilai, ini inputnya ataupun bisa disebut domain. Ini yang disebut eh, hasil fungsinya. Jadi misal fx sama dengan x kuadrat plus satu itu berarti memetakan apa? Kalau x-nya satu berarti dia dipetakan ke f1 sama dengan satu kuadrat tambah satu sama dengan 2. Jadi di sininya tuh harus sama dengan 2. Di sini. Kalau 2 gimana? Berarti 2 kuadrat tambah satu. Jadi kan 4 tambah satu ya, 5. Nanti kalau di sininya 2 itu dia petain ke 5 gitu. Ke 5. Nah, ke sini. Kalau misal nol gimana? Kalau misal nol. Nah, kalau misal nol F0 berarti dia metakin nol kuadrat tambah satu alias satu. Nanti kalau nol tuh dia di sini nih, di satu nih, di sini. Nah, kita kita buat untuk semua X. Akhirnya nanti gambarnya jadi kayak gini nih. Oh, sorry. Jadi bentuknya parabola kayak gini. Ini kurang rapi ya. Nah, tapi kira-kira kayak gini. Bentar. Nah, kayak gini. Jadi dia memetakan si fungsi ini memetakan nilai si X ini ke tepat satu. Kalau nilainya satu, kalau nilainya satu dia dipetakan ke 2. Kalau nilainya 2 dia dipetakan ke 5 gitu. Nah, jadi itu sekilas kita refresh memori kita tentang fungsi ya. Jadi yang ini itu fungsi X kuadrat tambah satu. Nah, kaitannya sama limit itu apa? Jadi yang aku bilang tadi, fungsi itu sorry, limit, turunan sama integral itu kaitannya tuh benar-benar sama si fungsi ini. Jadi cuma di otak-atik tentang definisinya aja. Misal di sini, kalau limit yang sekarang kita mau pelajari kan limit ya.
Jadi misalkanlah contoh kita mau ngitung limit saat X-nya itu menuju 1 dari fungsinya misal X kuadrat tambah 1. Gambar ini kira-kira teman-teman bisa nebak nilainya berapa? 2. Oke, bagus. 2, betul ya. Jadi kalau X-nya saat X-nya mendekati 1, nah saat X-nya mendekati 1, jadi kita coba nih jalan-jalan. X-nya mendekati 1 ya. Misal kita bawa dari sini. Ini kan saat 0 ya, saat 0. Kita jalan saat saat mendekati 1, dia nilainya kan mendekati 2 ya. Saat ini kita ikutin terus. Nah, ini nilainya 2. Ataupun kalau kita ikutin dari atas, dia nilainya pun mendekati 2 kan. Jadi saat kita dekati dari limit kan kalau di sini. Oke. eh, bentar. Aku mute ya biar oke, maaf. Aku mute ya biar biar bisa lebih kondusif. Nah, jadi kalau misal ada gambar grafiknya nih. Jadi kalau kalian cara nentuin gimana? Kalian tentuin dulu dari kan ini kan kalau mendekati 1 itu kan bisa dari kiri, bisa dari kanan ya. Nah, kalian dekati itu. Ikutin aja jalur jalur fungsinya ini. Ini dari kiri, dia dekat ke 2. Kalau dia ke kanan, dia mendekati 2 juga. Jadi limitnya itu 2. Kayak gitu ya. Kalau dari gambar itu limit saat X-nya mendekati 2 dari X kuadrat tambah 1 berapa? 5 bukan? Bagus. 5, betul. Lima, Sama, caranya sama. lima. Ya, betul. Sama. Jadi kita dekati saat X-nya mendekati 2. Saat X-nya mendekati 2. Jadi eh kayak ini aku hapus. Saat X-nya mendekati 2, berarti dari kiri sama dari kanannya. Ini kita ikutin dari sini sama sini. Ini 5. Ini ke sini ternyata 5 gitu. Jadi akhirnya limitnya 5. Nah, pertanyaannya mungkin gini. Kak, kenapa kok harus dilihat dari kiri sama kanan? Nah, aku punya contohnya. Jadi misalkan, jadi ada nih teman-teman, fungsi yang dia tuh didekati dari kiri itu hasilnya, misal katakanlah 5, tapi didekati kanan dia nilainya misal jauh banget, 3 misal gitu. Nah, aku misal bakal contohin kayak gini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, di sini ya misal katakanlah eh kayak gini. Di sininya 1. Nah, kayak gini. Jadi misal kalau kalau yang di soal ini misal katakanlah Y sama dengan GX. Jadi kalau misal ditanya limit saat X-nya mendekati 1 dari GX berapa? Hmm. Ini sumbu X. Ini nilai fungsinya. Oh, sorry. Berapa? Nah, kita lihat. Dia dari ini kan 1. Ini kita harus cek dia dari kiri sama dari kanan nih. Jadi kalau kita cek dari kiri, ngikutin terus, dia ternyata nilainya deket ke 1 ya. Tapi kalau kita ikutin dari kanan, dia nilainya ternyata ke 3. Jadi beda tuh. Kalau kalau yang dia temui dari kiri beda dan sama dari kanan beda, akhirnya kita bisa simpulin bahwa nggak ada. Jadi nggak ada limitnya. Jadi ini yang paling penting nih dari sini teman-teman. Kita bisa ngerumusin teorema limit. Jadi apa?
untuk suatu limit itu ada. Jadi kita katakan limit suatu fungsi itu ada nilainya. Itu dari kiri sama dari kanan itu harus sama. Jadi untuk suatu limit fungsi mempunyai nilai, maka limit dari kiri harus sama nilainya dengan limit dari kanan. Atau kalau mau dirumusin dalam bentuk yang matematikanya, itu gini. Limit X menuju suatu angka dari kiri, minus ini artinya dari kiri, dari suatu fungsi, itu harus sama nilainya dengan limit saat X-nya mendekati suatu nilai yang sama, tetapi dari kanan, dari suatu fungsi. Kalau ini sama, maka limitnya ada gitu. Contoh contoh yang biru ini, itu saat kita cari limit X menuju satu tapi dari kiri, dari Gx itu kan ke satu. Tapi limit X menuju satu dari kanan dari Gx tuh ketiga. Jadi karena limit X menuju satu dari kiri itu nggak sama nilainya dengan limit X menuju satu dari kanan, maka kesimpulannya limit X menuju satu dari Gx itu tidak ada. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Sambil kita tunggu azan dulu ya. Oke, kalau misal aman, aman ya. Kalau aman kita coba soal yang ini, yang aku kirim di chat Zoom. Nah, eh, sorry, sebentar. Jadi aku udah ngirim soal di chat Zoom. Bentar. Itu gambar grafik fungsinya. Nah, yang bakal kita bahas itu apa? Sebentar ya. Oke. Nah, jadi misal aku tanya, misal soal pertama, limit saat X menuju 0 dari kiri
dari fungsi fx berapa? 3. 3. Oke, bagus. Ada yang jawab 3. Oke, limit saat x menuju 0. Oke, ada lagi yang mau jawab? 3. Oke. Oke, ini ya teman-teman. Jadi limit itu sebenarnya itu dia menyatakan pengen nilainya. Jadi kalau kalau ini kan nilai, ini tuh nilai, ini tuh inputnya, ini tuh apa nilai x-nya. Jadi ini nilai x, yang ini nilai fungsi, sorry. Ini nilai fungsinya. Jadi limit tuh sebenarnya pengennya apa? Yang dibaca tuh nilai fungsinya gitu. Nah, jadi kalau yang di sini saat x-nya menuju 0 dari kiri, 0 kan di sini ya. Kirinya 0 kan berarti yang ini, kirinya 0. Nah, nilai fungsinya berapa gitu? Ya udah, kita ikutin aja. Nilai fungsinya ternyata di 0 gitu. Jadi kalau ditanya limit x menuju 0 dari kiri dari fungsinya itu sebenarnya itu bisa kita artiin gini. Saat x-nya itu dekat ke 0, nilai fungsinya itu berapa gitu. Nilai fungsinya. Jadi kalau sumbu y itu nilai fungsi, sumbu x itu eh, x-nya mau dekat ke berapa gitu. Nah, oke. Kita ada soal lagi nih. Bentar. Misal kotanya sekarang limit x menuju 0 dari kanan. Berapa nilainya? 2. Oke, x-nya kan menuju 0. 0. 0 kan di sini nih. 0. Ini 0 ya. Kanannya tuh kan ini ya. Kanannya tuh kan ini. Kanannya 0. Nah, sekarang kita ikutin tuh. Kita ikutin aja garis biru ini. Terus, nah ini saat x-nya dekat ke 0, itu nilai fungsinya ke berapa? Ke 0 ya. Jadi kesimpulannya limit x menuju 0 dari fx berapa? 0, Kak. 0. Bagus. Nah, karena limit saat dia didekati dari kiri sama dari kanannya sama, ya udah berarti itu nilainya gitu, nilai limitnya gitu. Oke. Terus sekarang yang D. F0-nya berapa? F0. F0. Nah, kalau F0 artinya nilai fungsi saat X-nya tuh tepat di 0. Nah, beda ini ya teman-teman. Jadi kalau limit itu dia cuma saat X-nya mendekati. Dia nggak harus sama persis di situ. Tapi kalau nilai fungsi itu harus persis di situ. Jadi kalau nilai nilai fungsi saat di 0 berapa? Ya, cari aja 0, 0 di sini. Nah, nilai fungsinya berapa yang di situ? 0 betul. Ya. Oke. Sekarang kita ke kasus baru nih. Misal kita tanya limit X menuju 1 dari kanan. Berapa? 1 dari kanan. Ada yang mau jawab? Saat X-nya menuju 1 dari kanan dari gambarnya ini. 1. Oke. X1 kan ini ya. X-nya menuju 1 nih. 1 kan di sini. Tapi dari kanan katanya. Kanannya 1 mana? Ini. Berarti kita cek yang di area sini aja. Yang area deket-deket 1. 1. Nah, kan di sini ya. Deket-deket ya sinilah. Kita coba ikutin nih garisnya. Nah, ini nilainya deket ke berapa? 2. Nilainya. Nah, kedua kan nilainya. Ini kan nilai fungsi. Yang sumbu Y itu kan nilai. Ini nilai fungsi. Ingat ya, sumbu Y itu nilai fungsi. Jadi yang kalian baca yang sumbu Y-nya ini.
Nilai kedua ya. Betul, kedua. Sekarang aku tanya, limit X menuju 1 dari kiri, dari fungsinya, berapa? Kalau dari kiri. Dua. Dua, Dua. Kak. Betul, betul, bagus. Ini kan satu, kirinya satu mana? Ini nih. Tapi kita pilih yang deket-deket aja ya. Misalnya ini kita ikutin. Nah, nilainya deket ke dua nilainya. Bagus. Berarti limit limit X menuju satu dari fungsinya berarti berapa? Dua. Saat X. Nah, Dua. karena dari Dua. kirinya bagus. Karena dari kirinya itu menuju dua, dari kiri menuju dua, dari kanan menuju dua, maka limitnya ya dua. Gitu. Tapi FGH. Tapi ini nih, F1-nya berapa teman-teman? F1. Dua, Kak. Oke. Yang lain? Satu. Lima. Oke. Satu. Nilai fungsi saat di X sama dengan satu. Dua. Dua, Kak. Oke. Jadi nilai fungsi tadi kalau limit itu cuma perlu mendekati aja, mendekati. Jadi kalau misal X-nya satu di sini, ya dia deket-deket ke satu aja. X-nya deket ke satu. Nah, ternyata nilai fungsinya kedua. Kalau ini mendekati satu, itu nilai. Cuma kalau nilai fungsi itu harus persis sama di titiknya ini. Jadi kalau titik satu di sini, ya kita cari yang dia tuh ada isinya. Kalau ini kan kosong, di sini dua. Nah, jadi nilai nilai F1-nya itu justru di sini. Nilainya di mana? Di 3. Jadi F1-nya di 3. Loh Kak, nilai fungsinya F1 kok beda sama apa namanya? Limitnya. Nggak masalah, karena limit itu cuma perlu mendekati aja. Limit itu cuma perlu mendekati aja. Dia nggak perlu tepat di titiknya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nanya, Kak, itu bedanya yang titiknya kosong sama yang isinya apa? Nah, jadi kalau kalau yang tadi, kalau kita nemu misalnya nih, kalau fungsinya fx sama dengan x kuadrat tambah satu. Kalau misal aku tanya F3, berarti kan kita kan 3 kuadrat tambah satu ya. Berarti di berapa? 10 ya. Hmm. Titiknya kan berarti X-nya 3, nilainya 10, 3,10. Artinya titik 3,10 itu yang kita buletin kan? Yang kita buletin itu bakal jadi titik. Ya yang nantinya bakal jadi garis kayak gini. Ini kan garis ini kan himpunan titik-titik yang memenuhi fungsinya kan. Jadi kalau ini nih misal tadi F1 itu dia nilainya kedua, maka titik yang kita buletin apa? 1,2. Yang kita buletin ini itu berarti nilai fungsinya. Nilai fungsinya. Ya, jadi kalau kalau nggak bulat ya berarti nggak ada isinya di situ. Jadi kita cari yang bulatnya. Ya, kalau di sini kan kosong nih. Kosong. Berarti dia nggak ada apa-apanya. Maksudnya berarti F1-nya bukan di sini. Bulatnya di sini kan. Berarti F1 tuh sebenarnya nilainya 3 gitu. Aman nggak? Aman, Kak, makasih. Oke, sip. Aman ya. Oke, coba kita. Nah, dari sini kita coba lagi FGHI. Oke, limit X menuju 2 dari kanan, dari fungsinya. Kira-kira berapa teman-teman? Nol. Oke, bagus. Ada lagi yang jawab lagi? Nol. Oke, bagus. Oke, udah mulai paham ya. Ini dua nih, kanannya kan sono. Ya udah, kita ikutin aja. Nah, dia nilainya menuju ke nol nilainya, gitu. Jadi karena nilainya ke nol, berarti limit dua dari kanan itu nol. F I A B C D F G H I J. Nah, terus berikutnya kita coba limit X menuju 2 dari kiri. Berapa teman-teman? Satu. Bagus. Oke, ada lagi? Satu. Nah, oke, sip. Jadi ini kan dua. Nih, ini dua. Kirinya mana? Sono.
Ya udah kita ikutin nih. Nah, saat X-nya mendekati 2 dari kiri, itu nilainya ke 1. Nah, karena nilainya ke 1, ya udah limit X menuju 2 dari fx itu 1. Oke, berarti limit X menuju 2 dari fx. Nggak ada. Nah, oke, bagus. Kesimpulannya bagus. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada karena nilai limit X menuju 2 dari kanan dari fungsinya ini beda sama nilai limit X menuju 2 dari kiri. Gitu. Sekarang DKL. F, F2 berapa? 1. Nah, oke. Bagus. Ini 2. Ini kan bulat nih tapi ini kan kosong nih. Yang bulat kan di sini. Nah, ya udah 1 dia nilainya. F2-nya 1. Ya kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Kak pengen nanya lagi, kenapa Ah, iya. tadi pas pakai garisnya beda-beda yang garis jadinya? Yang yang limit X mendekati 2 dari kanan itu kan pakai garis yang agak melengkung gitu. Kalau yang Hmm. pas X mendekati 2 dari kiri malah yang lurus. Hmm. Oke, kenapa gitu ya? Oke. Jadi kan karena ditanyanya X mendekati 2 dari ke kiri maupun dari kanan kan. 2 itu di mana? Ini kan batasnya. Kanannya mana? Hmm. Kanannya kan sini. Ini kanan. Kalau diminta limit X menuju 2 dari kanan, ya kita ikutin garis yang ada di kanan. Yang ada di kanannya dia kan ini. Nah, kalau yang ini kan ada di kiri. Nah, ini di kirinya 2 kan. Kalau misal ditanya X mendekati 1, misal X mendekati 1 dari kiri sama kanan, ya udah kita buat ini 1. Kanannya mana? Kanannya ini. Berarti kita ikutin garis yang ini menuju 1. Kalau ini kan menjauhi 1, kalau gini. Ini kan menuju 1, mendekati 1. Kalau dari kiri gimana? Ya udah kita ikutin dari kiri gitu. Tergantung dari kiri sama kanannya siapa gitu. Makanya kalau yang kanan kita ikutin pakai ini, yang kiri kita ikutin pakai ini gitu. Oke, udah kejawab belum? Oke, makasih Kak. Udah. Oke, sip. Nah, jadi ini tuh teman-teman, jadi kalau yang ini kita tuh bisa nentuin nilai limitnya kalau ada grafiknya kan. Nah, pertanyaannya misal kalau nggak ada grafiknya gimana? Jadi penyelesaian limit Anu bina nih, itu secara umum ya, enggak sih kosongnya segala. Ya, Dok. izin limit ya. Jadi penyelesaian limit itu pertama kita bisa lihat grafiknya. Kalau ada grafiknya kita enak aja tuh, tinggal lihat aja dari kiri sama dari kanan. Kita tinggal cocokin. Cuma kalau nggak ada grafik gimana? Kita biasanya langsung substitusi bisa. Substitusi. Substitusi. Ketiga gimana? Kalau kalau ternyata di substitusi eh nanti dulu. Kalau selain substitusi caranya adalah pemfaktoran. Nah, selain pemfaktoran ada lagi ini apa namanya? Penyelesaian normalisasi nilai akar. Nilai akar di normalisasi. Oke. Jadi gimana? Jadi kalau tadi kan kalau ada grafik tinggal kita baca aja grafiknya. Kalau nggak ada, kita biasanya langsung nyoba substitusi dulu. Karena itu yang paling gampang. Nah, kalau misal substitusi gagal, gagal nih, substitusi gagal. Gagal itu gagal itu kenapa? Karena biasanya Hasilnya 0. hasilnya nilai tak tentu. Hasilnya nilai tidak tentu. Tak tentu. Nilai tak tentu itu apa? Nilai yang nggak tentu. Ya, misal contohnya 0/0, itu salah satunya. Kenapa kenapa 0/0 nggak tentu? Karena gini, kalau misal 0/2 berapa?
Nol. Nol. Kalau 2 per 0, Nol. 2 per 0. 2 dibagi 0. Nol. Eh, bisa nggak kalau 2 dibagi 0? Misal 10 bagi 2. Kan kita bisa bagi 2. Sebenarnya nggak hingga nggak bisa. Nah, sebenarnya itu Nggak bisa lebih dibaca. tepatnya nggak ada. Tidak ada. Kenapa aku nggak bilang tahingga? Tahingga, konsep tahingga, enggak, itu hanya ada di limit. Limit. Karena tadi limit itu definisinya tuh dia cuma mendekati aja. Mendekati. Jadi gini, kalau 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 misal dia dikatakan 2 per 0 doang, ini jawabannya nggak ada. Tidak ada. Tapi kalau dikatakan misal gini, limit x menuju 0 saat 2 per x, maka jawabannya seolah-olah ini disubstitusi, seolah-olah kayak 2 per 0, ini dia jawabannya tak hingga, dia tak hingga. Kenapa yang ini, kenapa nggak dijawab nggak ada gitu? Karena definisinya cuma x mendekati 0, nggak bener-bener di 0. Karena kalau 2 per 0, itu dia nggak ada. Karena kan kamu mau bagi berapapun sama 0, dia nggak bakal selesai kan. Maksudnya, tapi dia tuh nggak bener-bener berkurang gitu loh. Dua di Habis. Ya. Iya, nggak benar-benar berkurang. Cuma kalau cuma mendekati, X mendekati 0, ya berarti dia nggak benar-benar dibagi sama 0. Misal 2 bagi 0,000001 gitu. Atau katakanlah gini, eh, saat 2 dibagi 10, kan nilainya 0,2. Kalau 2 dibagi 100, 0,02. Saat 2 dibagi 1000, 0,002. 2 dibagi 10.000, 0,00002. Oh, X-nya mendekati 0. Ya. Oke, berarti kalau misal sebaliknya aku minta. Jadi yang ini kasusnya ini aku balik. Jadi 2 dibagi 0,2 itu artinya kan jawabnya 10 ya. Kalau 2 dibagi 0,02 ini jadi 100. Ini aku balik lagi. 2 dibagi 0,002 1000. Ini ku 2 aku bagi 0,0002 ya 10.000. Saat yang bawah ini semakin dekat ke 0, ini semakin dekat ke 0, ternyata angkanya ini justru semakin gede. Dari 10 sampai 10.000. Nanti aku terus sampai mendekati 0, dia kan angkanya semakin gede. Karena semakin gede itu, maka kita katakan dia tak hingga. Tapi dia benar-benar dibagi gitu. Karena kan dia dibagi sama angka yang kecil. Ya, angka kecilnya ini mendekati 0 gitu. Jadi konsep tak hingga itu cuma ada di limit. Jadi kalau dikatakan 2 per 0, jawabannya apa? Kita jawabnya nggak ada. Tapi kalau misal limit X mendekati 0 dari 2 per X, kita katakan dia jawabannya tak hingga. Kayak gitu ya. Oke, hasilnya tidak tentu. Karena tadi 0 per 2 jawabannya 0, 2 per 0 jawabannya nggak ada. Ya kita nggak bisa nentuin mana yang benar gitu kan. Ada lagi, tak hingga per tak hingga. Ini kita juga nggak bisa nentuin. Ada lagi sebenarnya, ada 7 bentuk sebenarnya. Ada 7 bentuk tak tentu. Tapi yang kalian perlu tahu ini dulu aja. 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga. Ada lagi 0 kali tak hingga. Kenapa? Yang satunya pengen hasilnya mendekati 0. Yang satunya pengennya hasilnya membesar terus. Gitu. Mereka dikali. Siapa yang menang? Tergantung. Gitu. Ada lagi tuh tak hingga min tak hingga. Yang satunya tak hingga min tak hingga. Tak hingga yang satunya seberapa besar tak hingganya. Yang tak hingga satunya lagi seberapa besar kan kita nggak tahu ya. Kalau mereka dikurangi hasilnya berapa, bisa jadi 0, bisa jadi tak hingga, ataupun bisa jadi angka tertentu, misal 10, 3, ataupun berapapun. Masih ada 3 lagi bentuknya, tapi nggak usah dipusingin. 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga dulu aja. Nah, jadi dan emang
dua doang sih. Dua doang ini yang bakal kalian sering temuin nanti. Yang lainnya enggak kok. Jadi gimana kalau kalian ketemu hasilnya nilai tak tentu ini, kalian baru lompat ke langkah berikutnya. Ini atau ini. Kalau ada bentuk akar berarti langsung aja ke sini. Kalau misal bisa difaktorin ya ini gitu. Oke ya. Oke, kita coba latihan. Nomor 1. Misal aku punya contoh limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 6X tambah 6 kuadrat. Berapa teman-teman? Satu, Kak. Bagus. Oke. Jadi karena nggak ada grafiknya nih, kita selesain pakai substitusi dulu. Ya udah substitusi aja. 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 6. Midi kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 25 kurangi 30 ditambah 6. 25 25 min 30 berapa? Min 5. Min 5 tambah 6 1. 1 kuadrat kan jadinya? 1 kuadrat. 1. Oke, betul. Oke, kedua. Misal aku punya limit X menuju min 1 dari 5X min 8 dibagi sama 2X min 9. Oke, berapa? Min 13 per min 13/11, Kak. 13 per 11. Oke, bagus. Sip, mantap. Oke, kalian berdua betul. Jadi 5 kali min 1 min 8, 2 kali min 1 min 9. Min 5 min 8 per min 2 min 9. Min 13 per min 11 ataupun 13 per 11. Bagus. Oke. Kita coba lagi. Kita pemanasan dulu ya. Nanti di akhir bakal ada soal yang paling menantang nanti. X min 2 kali X ditambah 5. Oke, berapa? 0. 0. Oke, ada lagi? Oh. Ya, Kak. Min 10. Min Negatif 10. Oke. Min 10. Oke, nah kita substitusi aja. 0 min 2 kali 0 tambah 5. Berarti kan min 2. 0 min 2 kan min 2. 0 tambah 5 kan 5. Min 2 kali 5 min 10. Oke. Oke, berikutnya. Limit X menuju 0 dari 1 min akar X dibagi sama 1 min X kuadrat. Oke. Satu. Oke, ada yang jawab 1. Yang lain? Satu, Kak. 1. Oke, kira-kira caranya gimana? Ya, ini masih ada 2 cara sih. No. Oh ya, 1. Oke, sip. Ini masih bisa pakai kita substitusi dulu ya. 1 min akar 0 dibagi sama 1 min 0 kuadrat. Oke, bagus. 1. Ini masih gampang ya. Oh, oke, yang ini deh. Limit X menuju 2 dari X pangkat 3 min 8 di X kuadrat min 2X. Oke. No. Yakin, Nal? Bentuk tak tentu. Nah, oke. Gimana kalau kalian ketemu bentuk tak tentu? Pakai cara yang ketiga. Iya, betul. Coba difaktorin atau
karena di sini nggak ada nilai akar ya, berarti nggak usah di normalisasi. 6. Berapa? 6. Oke, ada yang jawab 6. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Dua, Kak. Iya, ada yang jawab 2. Oke, ada lagi? Enam, Kak. Oke, 2 orang jawab 6. Ada lagi? 6, Kak. Oke, 3 orang. Oke, yang jawab 6 kira-kira gimana caranya? Difaktorin aja. X min 2 yang atasnya X min 2 Hmm. dikali kuadrat plus 2X plus 4, bawahnya X dikali X min 2. Oke, X min 2 kali X kuadrat plus 2X 2X. plus Oke, 4 plus 4. per Terus ya? Hmm. X dikali X min 2. Oke, bagus. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kalau dia pangkat 3, gini ya. Kan X pangkat 3 min 8 itu kan sama aja kayak X pangkat 3 min 2 pangkat 3 ya. Nah, kalau kalian ketemu bentuk yang modelnya kayak A pangkat 3, sorry, misal, ya bolehlah, A pangkat 3 min B pangkat 3, itu kalian bisa jabarin. Kalau A pangkat 3 sama min B pangkat 3, oke aku tulis di bawah aja. A pangkat 3 min B pangkat 3, itu sama dengan eh, A min B kali X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Kayak gini. Jadi kalau kalau kayak tadi, X pangkat 3 min 2 pangkat 3, berarti kan jadi gini ya. X min 2 sama X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 ya. Oke. Jadi kayak gitu dapatnya. Oke, ini kan bisa dicoret ya. Nah, sebenarnya kalau kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi kenapa ini boleh dicoret, ini sebetulnya karena konsep limit juga. Kita kita selamat kita selamat untuk mencoret di sini karena konsepnya limit gitu. Karena kan X-nya nggak bener-bener di 2 kan. Kalau X-nya 2 berarti berapa? 0/0 kan akhirnya. Nah, itu membahayakan kita. Tapi karena di sini konsepnya limit nih. Limit. Karena kan ini, kalau 2 min 2 kan 0 ya. 0. Atasnya 0, bawahnya 0 gitu. Bahaya itu kalau dicoret nggak boleh. Cuma karena ini cuma limit. Limit kan cuma mendekati doang. Nah, kita boleh tuh nyoret. Yaitu kalau kalau alasan lebih lanjutnya aja. Tapi karena ya alasan sederhananya karena emang sama ya di sini boleh dicoret ya. Oke, selanjutnya tinggal di sederhanain ya. Oke, aku tulis di bawah aja. Selanjutnya dia jadi limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 2X tambah 4 dibagi sama X. Ya 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 dibagi 2. Jadi berapa? 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 2. 8 tambah 4, 12 bagi 2, 6. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Limit X menuju 0 dari akar X min X dibagi sama akar X tambah X. Oke, coba. Tak tentu maksudnya.
Oke, kalau tak tentu berarti Rumus yang ini. ketiga. Nah, bisa ketiga, bisa keempat. Karena di sini ada bentuk akar, bisa kemungkinan jadi kita bisa, ya jadi kita harus normalisasi bentuk akar. Oke, iya betul. Karena kalau dia disubstitusi langsung, dia 0/0. Kan ini ya, dia masuk akar 0, min 0 per akar 0 tambah 0. Ini kan 0 min 0 per 0 plus 0 kan? 0/0 kan? Nah, ini kan nggak boleh. Bentuk tak tentu itu nggak boleh dijadiin jawaban. Jadi kita harus pakai cara lain. Oh iya, kalau misal kalian belum sampai ke substitusi nilainya, itu kalian tulis terus ya limitnya. Nih, ini kan aku di sepanjang ini kan karena belum substitusi, jadinya aku tulis terus. Tapi setelah substitusi ini nggak usah ditulis lagi. Gitu. Itu aturan penulisan aja sih. Nah, min X per akar X tambah X. Kita normalisasi dengan cara apa? Kita kali sama, kita lihat penyebutnya nih. Kita lihat penyebutnya. Biasanya kita lihat penyebutnya, sasarannya itu. Karena dia bentuknya akar X tambah X. Nah, kita coba akar X min X. Karena kita mau menormalisasi dia. Jadi gimana? Limit X menuju 0. Yang ini kali ini. Terus akar X tambah X kali sama akar X min X. Nah, kita coba kali itu. Jadi, ini kan ada bentuk kayak A tambah B kali A min B gitu kan ya. Ada bentuk kayak gitu. Nah, karena ada bentuk kayak gitu, kita boleh itu pakai. Jadi ingat, ada bentuk kalau A tambah B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Jadinya yang atas, kalau yang atas sama aja, kita kali satu-satu. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sana. Jadinya X min X. Oh, nggak usah juga nggak apa-apa sih. Biar nggak merepotkan kita dulu. Oke, sementara kita hold dulu. Nggak usah dikali dulu. Soalnya siapa tahu nanti ada langkah yang lebih mudah. Jadi biar kita nggak kesusahan dulu. Kita biarin aja. Nggak yang bawah nih yang penting. Dia jadi X min X kuadrat. Oke. Sampai sini apakah kita udah bisa selesaiin? X, kalau X kuadrat min X tuh kalau kita selesaiin tuh dia jadi X min 1 ya. Oke, kalau kayak gini kita better dikaliin dulu aja deh. X kali X min X akar X min X akar X min X kuadrat. Nah, oke. Biasanya ya kalau di aku baru dikaliin tuh nanti kalau misal ngelihat bentuknya tuh baru mau kira-kira kalau yang di atas tuh dikaliin itu bisa lebih sederhana. Nah, habis kayak gini gimana? Ini kan kita lihat tuh, yang atas tuh kan pada punya X, sementara yang bawah itu kan punya X juga. Nah, ini bisa jadi sasaran. Jadi lebih bagusnya itu sebenarnya penulisannya gini sih. Limit X menuju 0 dari X 1 min akar X min akar X min X dibagi sama X kuadrat min 1. Ini kan coret ya. Jadinya sisanya 1 min 2 akar X min X dibagi sama X kuadrat min 1. Nah, udah nih. Boleh disubstitusi. 1 min 2 kali 0 min 0 per 0 kuadrat min 1. Ini 1 min 0 per min 1. Jadinya min 1. Kayak gini. Oke, udah mulai susah ya soalnya. Oke, kita lanjut lagi soalnya. Oh ya, kalau di kalian tuh ada ini nggak? Limit fungsi trigonometrik? Ada Kak, ada. Ada ya? Oke, kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya.
Oke, oke, yang ketujuh, limit X menuju 0, 2X kuadrat min 5X dibagi sama 3 min akar 9 tambah X. Nah, coba tuh. Hmm, 30. 30. Iya. Oke. Yang lain? Oke, prinsipnya sama persis kayak soal sebelum ini. Jadi 2X kuadrat min 5X. Ini kan kalau disubstitusi dia 0 per 0 ya. Iya, 0 per 0. Jadi kita langsung aja. Karena di sini ada bentuk akar ya. Kita langsung normalisasi dia. Jadi 3 tambah akar 9 tambah X dibagi sama 3 tambah 9 tambah X. Ingat ya, yang diubah tuh tambahnya cuma di sini doang. Dalamnya nggak usah. Jadinya limit X menuju 0 dari 2X kuadrat min 5X dikali sama 3 ditambah akar 9 tambah X dibagi sama 9 min 9 tambah X. Oke, jadinya limit X menuju 0 dari ini biarin aja. 0, bentar. Oke, 3 tambah akar 9 tambah X. 9 min 9 tambah X. Oke, jadi min X ya. Oke, ternyata masih ada ya. Oke, bentar. Karena dia masih ada, kita coba kalau di normalisasi kedua. Bentar, balik lagi. Bentar. Oke, kita coba bagi dulu ya. Limit X menuju 0 dari 2X. Ini kan X ya, dibagi X. Jadi kita bagi X-nya ke sini aja. Jadi seolah-olah gini penulisannya. Limit X menuju 0 dari 2X kuadrat min 5X per min X kali 3 tambah akar 9 tambah X. Jadinya bentuknya jadi kayak gini. Karena dia min ya, jadinya 5 min 2X. 5 min 2X kali 3 tambah 9 tambah X. Oke, masukin nolnya. 5 min 0 kali 3 tambah 9 tambah 0. Jadinya 5 kali 3 tambah 3. 5 kali 6 ya. 5 kali 6, 30. Oke. Kita coba lagi. Nomor 8. Limit X menuju min 1 dari X kuadrat min 5X dibagi sama X kuadrat min 2X tambah 1. Tiga per 2 kan? Oke, 2. kita faktorin ya. X min 5. Kalau yang bawah, dia jadi berapa? Bentar, ini perlu nggak min 1? Oh, nggak usah ya? 0 per Ini 6. Oke, ini substitusi langsung aja ya? Iya. Min 1 kuadrat min 5 kali min 1 dibagi sama min 1 kuadrat min 2 kali min 1 ditambah 1. Oke. 1 tambah 5
dibagi sama 1 plus 2 plus 1. 6/4 ya? 3/2. Oke. Oke, salah soal nih. Oke, bentar. Oke, yang ini aku yakin bisa. Yang ini aja deh. Jika limit x menuju 0 dari suatu nilai fungsi fx per 1 plus gx, itu ternyata nilainya sama dengan 4, dan oke, limit menuju A ya. Min nilai menuju A, limit x menuju A juga. Fungsinya tapi yang agak beda. Fx min 1 per gx itu sama dengan min 3. Maka limit x menuju A dari fx dikuadrat, fx ini dikuadrat ditambah sama 1 per gx itu dikuadrat. Nah, ini berapa? Perperan nggak Kak? Bisa jadi. Oke, ada yang udah nemu? Oke, mungkin kita bahas aja ya langsung. Jadi kayak gini. Ini kan ada bentuk yang sama tuh, fx sama 1 per gx kan. Ya udah, ini kita anggap aja ini A, ini B, ini B. Ini kan A, ada A tambah B. Ini A min B. Yang sorry, A min B. Yang diminta apa? A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan?
Kira-kira gimana caranya kita bisa bentuk A kuadrat tambah B kuadrat dari A tambah B sama A min B? Nah, kita ada dua cara. Kalau A tambah B kuadrat, ini harus diapain? Kalau A tambah B kuadrat itu kan A kuadrat tambah B kuadrat min tambah 2AB ya. Ya udah kita kurangi sama 2AB. Biar dia tinggal sisa A kuadrat tambah B kuadrat aja. Atau kalau kalian mau, ada juga cara lainnya. Itu A min B. Cuma kalau A min B kuadrat itu kan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB ya. Maka kalian harus tambah 2AB di sini. Biar dia jadi A kuadrat tambah B kuadrat aja. Gitu. Nah, kita coba pakai yang A kali B. Ada nggak ya? Limit A kali B nggak ada ya? Limit, oke. Fx per Gx. Fx per Gx. Oke, ada yang jawab ternyata. 12,5. Oke, sip. 25/2, Kak. 25/2, oke. Sama aja. 12/5 ya berarti. Iya. Oke. Kalau dari kalian yang jawab itu caranya gimana? Kalau yang kalian kerjain? Sama gak kayak yang aku ajuin di sini? Bisa juga sih, Kak, pakai cara itu. Kenapa? Oke, Bisa oke juga kita coba ya. pakai. Jadi karena kita mau A kuadrat tambah B kuadrat, kita coba pakai yang ini ya, min 2AB. Coba. Jadi kalau yang di sini limit X menuju A dari Fx di kuadrat ditambah 1 per Gx di kuadrat, itu kita bisa tulis ya jadi limit X menuju A dari Fx tambah 1 per Gx. Ini kita kuadratin. Ya kan ya? Karena kan kita maunya dia kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Nih. Terus kurangi 2AB. Dikurangi sama 2 kali A kali B. Berarti 2 kali Fx per Gx. Oke. Kalau dari sini tuh A kuadrat min B kuadrat. Oke. Ternyata kita ketemu masalah lain nih. Gimana caranya kita dua dapat A kali B-nya berarti sekarang. Oke. Kalau misal kita campur, ini kan ada A tambah B sama A min B ya. Kalau kita langsung kali A kuadrat min B kuadrat. Dari A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita tambahin, kita dapatnya 2A kuadrat. 2A kuadrat. 2A kuadrat dibagi 2, kita dapat A kuadrat. Kalau dapat B kuadratnya berarti dari, kalau A-nya dapat B enggak ya? Bisa sih. Cuma ini harus agak muter sih kalau yang ini. Kita coba ya. Jadi sekarang ini kan kita yang jadi masalah ini kan gimana caranya dapetin angka yang ini ya. Yang A kali B ini. A kali B. Berarti karena kita mau A kali B di sini. Kita coba A kali dia. A tambah B kuadrat. Dikurangi sama A tambah B sama A min B. B coba ya. Kalau yang dari sini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Yang ini jadi min A kuadrat plus B kuadrat.
Oke, dari sini kita dapat B kuadrat dulu ya berarti. B kuadrat. A ini coret. B kuadrat tambah 2 2B kuadrat tambah 2AB. Berarti 2 kali B, 2B kali B tambah 2A. Oke, 2B kali B tambah 2A. Kalau kita dapat ini, oke bentar. A kuadrat tambah B kuadrat. Ada yang salah? Oh iya, kali A tambah B. A tambah B kali 2B. Berarti kita coba ya, coba. Oke. A tambah B, bener gak? 2AB tambah 2B kuadrat. Oke, kita coba. Jadi kalau kita mau coba limit X menuju A dari A tambah B kuadrat, Fx min Fx tambah 1 per Gx di kuadrat. Kalau kita kurangi sama limit X menuju A dari 1 tambah Fx. Bentar, ini ada. Oke. Fx kuat Fx tambah 1 per Gx kita kali sama Fx min 1 per Gx. Ini kita bakal dapat limit dari X menuju A 2 kali 2B, B-nya 1 per Gx. Kali B berarti 1 per Gx. Oke. Berarti dari sini ini kan ada nilainya ya, Fx tambah 1 per Gx kuadrat itu kan 4. Karena dia di kuadrat, langsung ini boleh langsung dimasukin gini. Sebenarnya prosesnya tuh kayak gini. Dia boleh dimasukin dulu ke sini ya. Limit X menuju A dari Fx tambah 1 per Gx. Ini sifat limit. Jadi dia boleh, kalau penjumlahan tuh berarti boleh kalian hitung limitnya dulu fungsi pertama, terus hitung limit fungsi kedua ditambahin boleh, atau fungsinya itu kalian tambahin baru kalian cari limitnya itu boleh. Kalau di kuadrat juga sama, kalian boleh kuadrati dulu fungsinya, atau kalian hitung limitnya dulu baru dikali. Kalau gini kan berarti artinya 4 kuadrat ya. 4 kuadrat 16. Terus yang ini kan 16 kali 4 kali min 3 ya. 4 kali min 3. 4 kali min 3 min 12. Berarti 16 min 12. 16 tambah 12. Ini kan 16 ya. 16 min 12 tambah 12 sama dengan 2 kali limit A. 2 kali limit Fx tambah Gx. 4, 2 kali 4, 8 kali limit X menuju A dari 1 per Gx. Jadinya di sini 28 sama dengan 8 kali limit X menuju A dari 1 per Gx. Berarti limit X menuju A dari 1 per Gx itu adalah 28 per 8. Kalian udah dapat limit X 1 per Gx-nya, berarti tinggal dimasukin ke salah satu aja. Limit X menuju A dari Fx
ditambah 1 per GX. Ini katanya sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Limit X menuju A dari fx. Limit X menuju A dari 1 per GX. Sama dengan 4. Limit X menuju A dari fx. Ditambah sama 28 per 8 sama dengan 4. Jadi limit X menuju A dari fx-nya adalah 4 min 28 per 8 ya. Ini berarti berapa? 32 per 8. Berarti 4 per 8 ya. Setengah ya. Oke, setengah. Oke, berarti sekarang karena dia yang diminta tuh, kita nggak usah pakai ini ya berarti. Karena kita udah nemu langsung aja. Berarti langsung masukin aja. Limit X menuju A dari fx dikuadrat ditambah sama 1 per gx dikuadrat itu bakalan sama limit X menuju A dari fx terus dikuadrat dikali sama limit X menuju A dari 1 per gx dikuadrat. Jadi limit X menuju A ini 1 per 2 dikuadrat dikali 1 per gx itu 28 per 8 dikuadrat. Oke, ini berapa nih? 1 per 4 1 per 4. 64. Oke. Berapa tadi? Tapi bisa dipecah nggak sih? Bisa sih. Ini jadi 7 ya? Per 2. Oh ya, ini juga ya. Iya. Ini jadi Jadi 2 ya? Jadi 2 nih 7 ya? Iya. 49 per 16 ya? Iya. 28 Oke. nggak bisa jadi 8. 28 dulu bagi gitu 2. Yang mana? Enggak kayak. Oh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, berarti jadinya jawabannya 49 per 16. Aman? Mintanya ditambah tadi kan. Oh, sorry, ditambah ya? Iya Kak, harusnya Oke, ditambah. sorry. Iya, oke. Tambah ya? Oke. Jadi di sininya ditambah. Oke, sorry. Oke, makasih udah diingetin. Oke, berarti di sini jadi 1/4 ditambah berapa ini? 28 kuadrat berapa? 784. 784 per 8 kuadrat 64 ya? Oke, berarti ini dikali 64 nih. 16 kali 16 berarti 16 per 64. Oke, ini kalau ditambah berapa ini? Banyak banget ya? Itu jadinya Itu 28 per 8 nya disediain aja. 800. 28 per 8 nya jadi 7 per 2. 88 jadi 7 per 2. Oke, sip. Iya, 7 per 2 aja. Oke. Berarti jadi 1/4 ditambah sama 9 per 4. 49 per 4 ya? Ya, jadi 50 per 4. Oke, 50 per 4 berapa? 12,5. 50 per 4, 25 per 2 ya? 12,5. Oke, bagus. Oke, berarti teman-teman udah bener tadi. Oke, sip. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Oke, sip. Oke, udah pada keren nih. Tadi udah pada jawabnya bener semua. Oke. Ya, kalau gitu sebelum ditutup kan kalian berikutnya kan biologi ya. Itu udah nyampe mana materinya? Kalau di kelas kalian? Nggak belajar, Kak. Nggak belajar Oh. ya. Oh, enggak ya? Oke. Tapi ada yang belajar gak di sini dari kalian? Sampai pola hereditas Oh, hereditas. Di bagian mutasi, Kak, mutasi. Mutasi. Oke. Itu masih nyambung sama babnya metabolisme nggak? Kalau metabolisme? metabolisme itu udah bab 1. Kalau yang mutasi itu di bagian hereditas. Oh, itu bab 2.
Iya. Oke, oke, sip. Ntar ku sampein. Oke, kalau gitu makasih ya udah ikut malam ini. Semoga bermanfaat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, Ya, makasih. makasih Kak. Oke, Terima kasih. ntar record sama Selamat. catatannya aku share di drive ya. Oke. Oke. Makasih, Oke. Kak. Oke. Iya, sama-sama. Makasih ya.